안녕하세요, 송영기입니다. Oke teman-teman, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue mau ngelanjutin serial episode tentang saham sebelumnya. Yang ini kali ini gue mau ngomongin tentang saham lebih dalam dan lebih lanjut lagi. Yang pertama-tama, saham itu apa sih? Saham itu adalah surat bukti kepemilikan perusahaan yang berbentuk lembaran-lembaran saham. Dahulu itu saham itu berbentuk surat dan kita harus membelinya ke Bursa Efek Indonesia tuh, datang ke kantornya, beli sahamnya itu atau ke kantor sekuritasnya itu. Sekarang seiring perkembangan teknologi yang udah canggih, saham itu sekarang dalam bentuk digital atau elektronik ya. Lalu minimal pembelian saham itu dahulu harus 500 lembar satu lotnya itu, dan sekarang 100 lembar per satu lotnya itu. Jadi sudah lebih dimudahkan lagi dari regulator kita untuk membeli saham itu. Saham ini juga instrumen yang sangat aman ya, karena sudah diawasi oleh OJK. Jadi bukan investasi-investasi bodong ya. Nah, saham ini, kenapa gue mau ngomongin saham? Saham ini juga harus dimulai sejak dini, supaya kita merasakan manfaatnya itu di masa depan nanti. Karena saham ini yang gue rasain setelah gue belajar lebih dalam dan belajar lebih banyak lagi tentang saham. Saham ini mengubah pola konsumsi menjadi pola produksi. Setelah gue kenal saham, saham itu bisa mengubah atau nahan diri kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang kurang perlu. Dalam artian kita nunda beli sesuatu yang kurang-kurang penting kayak di online shop atau apa, atau mungkin kita senang beli hobi kita nih, misalnya kita senang fotografi, kita beli lensa, beli kamera atau apa, itu jadi nunda keinginan kita membeli sesuatu yang kurang perlu untuk sesuatu yang lebih produktif lagi di masa depan nanti. Seenggaknya itu sangat-sangat mengubah mindset gue tentang ngelola keuangan itu. Nah, kenapa gue bikin video ini tentang saham? Karena gue sangat tertarik banget. Literasi keuangan milenial atau rakyat Indonesia ini sangat kurang dibandingkan negara-negara maju yang sudah jauh literasi keuangannya dibanding negara kita. Contohnya kayak negara maju Amerika Serikat ya. Amerika Serikat sendiri literasi keuangan tentang pasar modalnya sudah mencapai 55% dari total penduduknya. Mungkin itu terlalu jauh ya kalau kita bandingin sama Indonesia gitu. Nggak usah jauh-jauh, kita bandingin sama negara Singapura, tetangga kita nih. Dia literasi keuangan tentang pasar modalnya sudah mencapai 26%. Jauh banget ya. Dan kita bandingin lagi deh yang mungkin lebih tetangga lagi, yang satu rumpun sama kita, sama-sama Melayu, yaitu Malaysia. Dia literasi keuangan pasar modalnya itu sudah mencapai 9%. Dan kita Indonesia, literasi keuangan pasar modalnya masih di bawah 5% atau sekitar 4,4%. Ini datanya dari OJK kayak gini. Nah, maka dari itu gue sangat tertarik untuk buat edukasi tentang literasi keuangan khususnya di saham. Dan gue juga sambil belajar juga ya, bukan berarti gue udah pro banget, gue masih belajar juga, tapi gue perlu nge-share ini ke teman-teman semua supaya dapat manfaatnya juga ya. Lalu selanjutnya, kalau kita ngomongin saham itu kan produk investasi ya. Investasi itu ada banyak jenis-jenisnya, ada banyak instrumen-instrumen investasi ya. Yang mungkin kita familiar adalah deposito atau menyimpan uang di deposito di bank gitu. Mungkin ada juga yang kenal logam mulia gitu. Logam mulia juga kita bisa beli emas, lalu kita bisa dapat keuntungannya seiring kenaikan harga emas itu. Kecenderungan harga emas ini juga kecenderungannya naik gitu. Terus kita juga mungkin kenal instrumen investasi kayak reksadana mungkin, atau mungkin yang lebih punya bermodal gede lagi, instrumen investasi di tanah gitu mungkin. Itu semua instrumen investasi jenis-jenisnya gitu. Mungkin di antara semua itu teman-teman ngebayangin, investasi duit lu banyak gitu.
Padahal enggak. Investasi itu bisa dimulai dari sedini mungkin. Investasi itu bisa dimulai dari modal sekecil apapun gitu. Contohnya kayak saham gitu. Kalau kalian mungkin mikir investasi saham yuk, wih duit lu banyak. Padahal enggak juga. Saham itu bisa dimulai dari 100.000 rupiah bahkan. Bahkan contohnya kalau kita mau ambil contoh saham perusahaan Sido ya, yang berfundamental bagus, atau Sido Muncul. Sido Muncul ini salah satu produk yang kalian mungkin gunakan sehari-hari, tolak angin, pasti kalian tahu. Harga sahamnya per sekarang nih 24 Juli 2021, harga saham per lembarnya itu 760 perak gitu. Berarti kalau minimal beli kita di 100 lembar atau 1 lot, tinggal dikalikan 100 saja. Berarti dengan Rp76.000 kita sudah bisa beli saham 1 lot Sido yang berfundamental bagus. Dan ini lebih murah dari mungkin dari harga sepatu kalian, dari gadget kalian. Ini lebih murah dari itu gitu. Jadi saham itu bisa dimulai dari modal sekecil apapun gitu ya. Yang penting kalau ingin menanam saham, seenggaknya tuh ada dua elemen yang kita punya gitu, atau dua komponen yang kita punya. Pertama tentu aja modal ya. Modal sedikit apapun kalian bisa mulai nanam saham. Dan yang kedua yang paling penting juga adalah ilmu tentang saham. Karena investasi saham ini adalah instrumen investasi yang high risk dan high return. Jadi resikonya gede, tapi pengembaliannya juga gede. Dibandingkan investasi-investasi jenis lainnya seperti deposito, logam mulia, tanah, atau mungkin reksadana gitu. Itu kalian mungkin returnnya nggak lebih besar dari saham, tapi resikonya pun lebih tinggi dari instrumen-instrumen lainnya. Kalau kalian mungkin kenal deposito, investasinya atau returnnya itu sekitar 6% ya per tahun. Kalau di saham mungkin bisa lebih dari itu, bisa belasan persen, bahkan bisa sampai ratusan persen per tahun. Selama kalian pilih saham-saham yang berfundamental bagus, yang perusahaannya juga masih dalam fase growth atau pertumbuhan kayak gitu ya. Selanjutnya kalau kita udah paham tentang saham, itu akan mengubah pola kita banget gitu, mengubah mindset kita banget. Kita nunda kesenangan kita untuk kesenangan di masa depan yang lebih baik lagi gitu. Semata-mata untuk pengelolaan keuangan kalian atau financial planning kalian, dan nanti ujungnya goalnya itu untuk financial freedom atau kemerdekaan finansial. Jadi tujuannya ke situ ya. Nah, kalau nanam saham itu sendiri juga terbagi dari 2 tujuan paling enggak ya. Kalian balikin lagi tujuan kalian investasi saham untuk apa gitu. Kalau investasi saham untuk trading, berarti kalian kepentingannya atau tujuannya untuk mengambil profit dalam waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang pendek gitu. Tapi kalau tujuan kalian untuk investasinya itu untuk jangka panjang atau investasi, kalian mikirin menanam atau menabung saham secara rutin, misalnya per bulan, untuk mendapatkan manfaat di masa depan nanti, entah itu 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Nah, ini kan perbedaannya udah jelas ya, beda tujuan. Yang satu buat keuntungan jangka pendek, yang satu untuk keuntungan jangka panjang gitu. Itu udah jelas berbeda. Oke, bagaimana keuntungan dari investasi saham? Investasi saham itu kita bisa dapat 2 manfaat paling enggak. Yang pertama adalah capital gain atau selisih dari harga sahamnya tersebut. Jadi harga saham itu kan terus bergerak ya, naik dan turun seiring konsep permintaan dan penawaran dari si perusahaan ini, di si sahamnya ini nih, si saham tersebut. Jadi kalau banyak yang minta, berarti harga sahamnya kemungkinan naik. Banyak yang jual, berarti harga sahamnya kemungkinan akan turun. Layaknya konsep ekonomi sederhana, semakin tingginya permintaan maka harganya semakin naik. Semakin tinggi penawaran maka harganya akan semakin turun. Jadi semakin banyak yang beli, harga akan kemungkinan akan naik. Semakin banyak yang jual, harga akan kemungkinannya turun. Kayak gitu ya. Selanjutnya kita juga bisa rugi di saham gitu. Kalau misalnya harga beli kita dibanding harga jual masih besaran harga belinya gitu.
Itu selisih dari harga beli dan harga jual yang berbentuk kerugian, itu namanya capital loss ya. Lalu keuntungan kedua kalau kita investasi saham yaitu adanya dividen gitu. Jadi, bagi perusahaan-perusahaan yang kinerjanya baik, berfundamental bagus, biasanya setiap tahun itu dia akan memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya, atau dividen itu bagi hasil. Masing-masing perusahaan berbeda-beda dividen yield-nya atau nominal atau persentase dari dividennya. Biasanya sih perusahaan-perusahaan bagus setiap tahun pasti akan memberikan dividen yield-nya. Jadi per lembar sahamnya itu kita berhak akan dividen per share-nya itu. Nah, selanjutnya kalau kita mau buka rekening saham itu kita harus buka rekening RDN atau RDI, rekening dana nasabah, atau RDI, rekening dana investor. Itu di mana kita kalau mau bikin rekening saham, kita bisa buka rekening saham di perusahaan sekuritas gitu. Namanya perusahaan sekuritas, kita buka rekening layaknya buka rekening biasa. Sekarang semuanya udah serba online. Kita dengan ngirim email aja, bahkan dengan dari HP aja kita udah bisa buka rekening dana investor atau RDI itu sendiri ya. Nanti proses juga cepat, kurang lebih 7 hari kerja itu kita udah bisa dapat RDI itu atau RDN itu sendiri untuk kita memiliki rekening saham ya. Setoran awalnya pun juga sangat kecil ya, bahkan ada yang cuma 100.000 gitu, ada yang mungkin nol deh. Sampai sekarang tuh ada perusahaan sekuritas yang mewajibkan cuma 0 rupiah saja setoran awalnya gitu. Selain itu, faktor yang kita harus pertimbangkan dalam memilih sekuritas untuk kita membuka rekening saham juga salah satu faktornya adalah fee transaksinya. Jadi kita dalam transaksi saham itu kita dikenakan fee jual dan fee beli gitu. Nah, masing-masing rata-rata fee jual fee belinya itu dari per transaksi saham kita itu sekitar 0,1 sampai 0,2% per transaksinya ya. Jadi nggak begitu berat. Jadi begitu kalian beli misalnya perusahaan Sido atau Sido muncul tadi 760.000, itu dikenakan fee belinya misalnya 0,2% gitu. Nanti fee jualnya begitu kalian udah cuan atau udah untung, itu ada fee jualnya juga gitu. Sebenarnya sih fee jual belinya nggak begitu berasa sih selama kalian nabung sahamnya juga rutin, dan untuk misalnya kalau untuk trading juga volumenya juga besar gitu, fee transaksi nggak jadi masalah gitu. Dan kalian juga harus pilih perusahaan sekuritas sebelum membuka rekening saham yang sudah resmi dan diawasi OJK. Jadi investasi kalian sangat aman gitu kalau sudah diawasi OJK. Berikut ada beberapa rekomendasi atau referensi perusahaan sekuritas yang bisa kalian pakai, yang ini sudah trusted dan sudah banyak digunakan orang, dan ini juga diawasi OJK, jadi aman ya. Salah satunya adalah yang paling populer, yang paling familiar, Indo Premier. Ini Indo Premier udah banyak penggunanya juga ya, karena di aplikasi mobile-nya juga sudah bagus gitu. Fasilitas atau fitur-fiturnya juga sangat lengkap gitu. Yang berikutnya juga ada Mirai Sekuritas gitu. Kalian juga pasti ada banyak kenal yang udah pada buka rekening saham Mirai Sekuritas. Lalu ada BNI Sekuritas, dan yang terakhir mungkin referensi bisa Mandiri Sekuritas. Itu sih yang beberapa perusahaan sekuritas yang gue tahu, dan itu sudah trusted, banyak digunakan orang juga, aman dan diawasi OJK. Nah, itu dia secara umum gambaran tentang saham. Pokoknya kalau kalian mau nanam saham, gue pribadi ya, berdasarkan pengalaman pribadi gue, mulailah sedini mungkin investasi saham. Sekecil apapun model kalian udah bisa mulai. Dan kalau kalian mau investasi saham itu sangat disarankan untuk pemula kayak kita, kayak yang baru belajar tentang saham, sangat disarankan investasi saham untuk jangka panjang ya. Jangan trading dulu nih, karena itu butuh ilmunya juga kalau untuk trading. Investasi saham yang sangat disarankan untuk pemula adalah nabung saham. Misalnya per bulan nih kalian dapat gaji misalnya berapa, kalian sisihkan konsisten nih misalnya 10% dari gaji gitu per bulan. Itu namanya dollar cost averaging gitu. Jadi kita nanam saham atau nabung saham per bulan secara rutin untuk mengharapkan keuntungan dari capital gain kita yang seiring harganya itu
dari hari ke hari makin naik gitu. Kita ambil manfaatnya nanti untuk jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun ke depan, atau minimal 1 tahun gitu. Sangat disarankan untuk pemula untuk ngambil tipe atau ngambil cara investasi saham jangka panjang gitu ya. Oke, gitu aja video gua kali ini yang di part kedua ini, gambaran umum tentang saham. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa dukung channel gue ini dengan subscribe, like, dan komen, atau mungkin bisa share ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.